Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus-rumus GHS atau gerak harmonik sederhana. Yang pertama yaitu penurunan rumus kecepatan GHS. Ini tidak terlalu rumit karena ini sumbernya dari simpangan doang, yaitu X sama dengan A sin omega T. Ini kita dapat dihasilkan kecepatan dan kecepatan. Cuma ini ininya. Yang penting kalian tahu bahwa turunan dari sin A adalah cos A, kemudian turunan dari sin AX, kalau diturunkan dia menjadi A cos AX gitu. Ini aja dasarnya untuk kecepatan. Nah, langsung kita lanjut ya. Oke. Nah, jadi kecepatan itu kan rumusnya adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Sehingga turunan dari A sin omega T diturunkan terhadap waktu, maka kan ini sin omega T itu sama kayak prinsipnya dengan sin AX. Jadi A dikali omega cos omega T itu. Nah, dan kita langsung dapat persamaan dari kecepatan, yaitu, nah, mudah kan? Nah, ini jadi turunan dari rumus kecepatan. Oke, mari kita lanjutkan untuk penurunan rumus kecepatan GHS. Kita tulis ulang ya rumus kecepatan, yaitu A omega cos omega T. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, percepatan itu adalah turunan dari kecepatan per waktu. Nah, kita akan turunkan lagi A omega cos omega T, kita turunkan. Nah, kita lanjutkan, maka akan menjadi A omeganya kita pisah karena yang diturunkan adalah cos omega T. Nah, cos A diturunkan maka menjadi minus sin A. Kalau cos AX diturunkan maka menjadi minus A sin AX gitu. Nah, oke. Nah, kita turunkan yang ini saja. Nah, jadi kalau kita turunkan sama seperti cos AX prinsipnya, maka dia akan menjadi A omega minus omega sin omega T gitu. Nah, jadi kita lanjutkan lagi, yaitu A sama dengan min omega A omega kuadrat sin omega T, atau dibalik juga boleh, sama aja ya. Nah, ini adalah rumus dari percepatan. Oke, udah. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke penurunan rumus periode dan frekuensi GHS. Nah, ini juga lumayan mudah. Karena yang pertama kita akan start dulu dari bandul dulu deh. Nah, pertama yang kita punya ini ada gambar bandul. Yang pertama yaitu ada sudut theta juga. Nah, dalam hal ini tetanya
kurang dari 10 derajat. Tapi karena untuk memudahkan pembahasan, kita anggap theta kurang dari 90. Nah, ini kan tetanya kurang dari 10, maka nilai dari sin theta itu akan hampir mirip dengan atau mendekati sin theta sendiri, tapi dengan bentuk bagian. Sama dengan tan theta yang akan mendekati sin theta sendiri. Nah, kemudian di bandul juga ada namanya tegangan tali. Nah, ke situ arahnya. Nah, kita akan proyeksikan mg-nya. Yang sini ke sini, yang sini ke sini. Nah, lihat tegangan tali ini membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, kita gambarkan. Nah, ini itu 90 derajat. Nah, kemudian tetanya ada di mana? Pertanyaannya. Kita kalau misalkan ada garis lurus, itu sih kita udah bisa mendeteksi sendiri bahwa tetanya ada di sebelah mg yang kanan. Nah, di sini. Kok bisa di situ tetanya? Nah, kita main logika aja, karena kita kira-kira aja. Nah, cuma secara teori, jujur saya kurang bisa. Nah, kalian boleh referensi lain. Sekarang saya akan menerapkan hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ceritanya bentuk ini bergerak guys, kayak apa yang melalui, yaitu ada mg sin theta. Nah, dari mana? Kita lihat gambarnya. Nah, di sini mg sin theta kalau kita proyeksikan. Nah, lalu di sini adalah mg cos theta. Kenapa cos? Karena dekat dengan sudut. Nah, kalau udah, oh iya, tegangan tali kita tidak ada hubungan apapun ya. Nah, dia minus. Kenapa? Karena bandulnya arahnya ke kanan, tapi gaya yang di sin theta adalah ke kiri. Kemudian sama dengan M X double dot. Aku kasih double dot. Kecepatan itu bisa dilambangkan dari double dot, X double dot maksudnya. Nah, kita terapkan sin theta yang hampir mirip dengan theta dalam radian seperti ini. Udah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita harus menyamakan variabelnya. Yang kiri theta, yang kanan x. Nggak boleh gitu ya. Oke, di sini aku akan ingatkan kembali memiliki MP, yaitu S sama dengan theta dikali R. Maka S ini adalah panjang busurnya. Jadi gerak bandulnya di sini. Nah, ini panjang busurnya. Nah, ini adalah theta dikali R. Nah, itu. Nah, kalau misalnya saya lambangkan dengan X sama dengan theta dikali L ya, karena jari-jarinya di sini adalah L, pusatnya sampai ke ujung L alias panjang talinya. Nah, kalau aku turunkan, maka menjadi X dot sama dengan theta dot kali L. Kenapa L nggak ada dotnya? Karena L adalah nilai konstan, karena tidak berubah-ubah. Nah, kalau ada lalu turunkan lagi, maka dapatkan ini. Nah, ini yang kita maksud rumus sin yang kiri ini kita masukkan. Nah, kita udah sama-sama theta ini. Sekarang kita gabungkan L kali theta double dot ditambah G theta sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan gerak harmonik sederhana. Salah satunya adalah ada omega kuadrat. Nah, kita harus lanjutkan lagi, itu
Ceritanya itu harus L. Nah, kita bagi L semua. Nah, seperti ini. Nah, G per L ini adalah omega kuadrat. Nah, omega kuadrat. Maka omega kuadrat sama dengan G per L, maka omega sama dengan akar G per L. Nah, sekarang kita ingat rumus dari omega adalah 2V per T. Nah, kita akan mencari periode, maka tinggal kita pindah saja. Nah, kita tinggal masukkan omeganya. Maka 2V akar L per G. Nah, gitu ya. Dapat ya. Nah, kita masuk ke frekuensi bagaimana? Ini dapat ya. Nah, ini kita masuk ke frekuensi, yaitu M sama dengan 1/2 V akar G per L. Frekuensi untuk Bandung sudah ditemukan ya. Nah, ini adalah rumus frekuensi pada Bandung. Selanjutnya kita lanjutkan yang kedua, yaitu pegas. Nah, ini sudah saya gambarkan gambar pegasnya. Nah, kita anggap ini adalah posisi keseimbangan. Nah, dia kalau diosilasi maka akan seperti ini ya. Nah, cuma posisi yang lain saya tidak gambar karena yang penting adalah posisi keseimbangannya. Pada saat posisi keseimbangan, dia terjadi dua gaya, yaitu ada MA yang kanan dan gaya pemulih yang ke kiri. Nah, saya kayak part 1 tadi ya. Nah, kemudian sigma F sama dengan 0. Maaf, kita sebelah sini saja, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, 0, maka MA dikali FP sama dengan 0, maka MA sama dengan minus KX. Nah, maka M double dot min KX. Nah, A-nya ini saya ganti sebagai X double dot. Kalau kita satukan semua ruas kiri, maka menjadi M X double dot ditambah KX sama dengan 0. Nah, ini saya bagian semua karena yang ada double dot ini nggak boleh ada konstanta di sebelahnya. Ini adalah bentuk umum dari GHS. Nah, bentuk umum dari GHS. GHS bentuk umumnya. Nah, di sini kan isinya yaitu maaf ini salah. Nah, isinya itu omega kuadrat. Nah, omega kuadratnya itu K bagi M. Jadi omega kuadrat yaitu K dibagi M. Nah, perhatikan omega sama dengan akar K per M. Nah, periode ini kan berarti rumusnya 2V per omega. Nah, kita masukkan. Jadi akar M per K, kita balik saja. Frekuensi gimana? Tinggal dibalik juga. Nah, ini kita balik saja. Nah, jadi ini langsung ya.
Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat pokoknya. Nah, semoga sukses selalu. Semoga fisikanya nantinya bagus. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.